Pemirsa, Jaksa KPK menyebutkan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari mengirimkan alias mentransfer uang kepada mantan Ketua Umum PAN Amin Rais. Dalam tuntutan jaksa, Amin Rais tercatat 6 kali menerima uang aliran dari Siti Fadila, di mana uang tersebut berasal dari Siti Fadila kemudian ditransfer ke semua pihak termasuk Amin Rais. Amin Rais menyebutkan uang tersebut merupakan bagian dari bantuan Sutrisno Bachir. Sebab Sutrisno Bachir telah berjanji akan memberikan bantuan keuangan untuk tugas operasional sehingga tidak membebani pihak lain. Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari dituntut 6 tahun penjara, denda 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Mantan Menkes ini diyakini jaksa terbukti terlibat dalam kasus pengadaan alat kesehatan pada tahun 2005 dan 2007. Guna membahasnya dalam bingkai Amin terseret korupsi Alkes sudah hadir di studio kami, yaitu Lalola Ister yang merupakan peneliti ICW dan juga Sabri Saiman yang merupakan anggota Dewan Kehormatan PAN yang ada di kawasan Tanjung Priok, Jakarta. Namun kita belum tersambung dengan Pak Sabri, kita akan coba nanti segmen selanjutnya. Saya ke Mbak Lola dulu, selamat malam Mbak Lola, terima kasih tadi sama kami. Mbak Lola, kalau menurut Anda ini kan ada lagi ternyata kasus yang melibatkan petinggi partai. Paling tidak ini dengan jelas menyebutkan Ketua Majelis Kehormatan Amin Rais begitu ya terlibat dalam Alkes gitu ya. Ini mungkin terlibatnya dalam bentuk adanya aliran keuangan. Pencermatan dari ICW seperti apa, Mbak? Iya, sebetulnya kalau misalnya jaksa sudah menyebutkan hal tersebut dalam persidangan, itu sebetulnya kan bisa dihitung sebagai sebuah fakta persidangan. Sehingga kalau memang ada dugaan bahwa aliran tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang sedang diusut gitu ya, atau dalam hal ini sedang disidangkan, itu rasanya bisa ditindaklanjuti gitu. Artinya kalau memang ada dugaan yang kuat tersebut, sebaiknya memang jangan hanya disebutkan di persidangan, tapi juga KPK bisa ambil inisiatif untuk melakukan pengusutan lebih jauh terkait dengan dugaan aliran dana tersebut yang diduga berkaitan dengan kasus Tapi korupsi. kalau KPK sendiri bisa nggak sih menjerat orang-orang yang paling tidak terbukti menerima aliran uang? Ini kan mereka menerima saja, dan kita sudah tahu bahwa Amin Rais dalam konferensi persnya dia menyatakan bahwa dia tidak tahu uang itu berasal dari mana, dia hanya menerima itu sebagai bagian dari bantuan dari Sutrisno Bachir. Menurut Anda bagaimana? Bisa nggak KPK menjaring orang-orang itu? Iya, pada prinsipnya begini kan, kalau misalnya tindak pidana korupsi yang sekarang dituntut oleh jaksa KPK itu kan dia belum menindaklanjuti dengan TPPU-nya, misalnya tindak pidana pencucian uang. Dan itu kalau misalnya dilihat ada sejumlah aliran dana ke orang-orang lain di luar yang sudah disebutkan dalam persidangan, itu sepatutnya memang juga dicari lebih jauh gitu. Sehingga kami juga mendukung KPK agar kedepannya jika memang ada dugaan pencucian uang tersebut, orang-orang ini yang sudah menerima aliran dana itu bisa diusut lebih jauh gitu. Karena dalam Undang-Undang TPPU sendiri dalam pasal 5 ayat 1 itu dimungkinkan bagi orang yang menerima gitu ya. Jadi ini sebutannya TPPU pasif gitu. Jadi orang yang menerima dan orang tersebut patut menduga bahwa aliran dana itu terkait dengan sebuah tindak pidana, misalnya dalam hal ini korupsi, dan itu bisa dijerat gitu. Jadi itu dimungkinkan. Tinggal pertanyaannya apakah jaksa KPK mau menindaklanjuti temuan atau fakta persidangan yang sudah disampaikan tersebut. Nah, kalau sekarang Amin Rais menyebutkan bahwa dia tidak tahu, dia hanya menerima uang itu sebagai bentuk bantuan begitu ya. Itu kira-kira alasan yang menurut Anda valid tidak? Ini wajar tidak ada orang menerima bantuan seorang ketua umum PAN pada waktu itu ya, dan kemudian menerima sejumlah uang yang mungkin cukup besar, 600 juta rupiah, begitu bagaimana menurut Anda? Nah itu, jadi kembali lagi soal transfer, jadi begini, kan yang perlu dipertanyakan apakah transfer tersebut patut gitu ya. Apa hubungannya transfer-transfer yang diterima oleh Amin Rais itu ketika itu konteksnya dengan posisinya sebagai ketua umum misalnya. Bahkan dalam konteks itu pun dia sepatutnya sudah berhati-hati gitu. Karena kan kategori sebagai ketua umum dari partai politik itu sebetulnya bisa terhitung sebagai penyelenggara negara gitu ya. Jadi dalam konteks itu rasanya pertanyaan selanjutnya juga apakah ada gini, yang harus dicari tahu lebih jauh juga adalah motivasi dari penerima transfer-transfer terhadap kepada Amin Rais tersebut gitu. Jadi kalau misalnya motivasinya tidak jelas apa, terus dia main terima saja, ya itu sebetulnya yang perlu dipertanyakan gitu. Karena pada intinya pasal 5 ayat 1 Undang-Undang TPPU sendiri itu sebetulnya tidak perlu mensyaratkan adanya ketahuan gitu ya. Jadi orang kalau alfa pun gitu, tapi dia diduga menerima aliran dana dari tindak pidana korupsi misalnya, itu bisa dijerat dengan TPPU pasif. Mbak Lola, sekarang kalau mendengarkan keterangan pers dari Amin Rais ya dan kemudian kita akan mencoba untuk menghubungi nanti tadi anggota
Majelis Kehormatan PAN sambil menunggu. Tapi sekarang menurut Anda strategi KPK untuk mengusut lebih lanjut ini ke depan, apakah memang terbukti ada keterlibatan dari Amin Rais itu mulainya dari mana nih menurut Anda? Iya kan ini kalau misalnya dari pembacaan tuntutan jaksa tadi kan bisa dilihat bahwa ini kaitannya dengan PT Indofarma sebagai salah satu perusahaan yang ditunjuk langsung oleh menteri ketika itu sehingga memenangkan pengadaan Alkes yang kemudian ternyata alirannya itu berkaitan dengan sampai ke Amin Rais gitu. Nah sebetulnya ini kan kaitan-kaitan ini semuanya nanti bisa dirangkai oleh jaksa dan rasanya ini sudah berkali-kali juga dilakukan dalam konteks misal pun kalau misalnya tidak mau pakai pasal TPPU gitu ya, sebetulnya sangat memungkinkan juga karena tadi ada tuntutan soal kerugian keuangan negara, kita masuk ke soal asset recovery atau pengembalian kerugian keuangan negara. Jadi siapapun pihak-pihak yang mendapat manfaat dari kerugian negara tersebut itu semua harus dikembalikan gitu kan, karena berdasarkan auditnya BPK sendiri kasus ini kan mengakibatkan kerugian negara sebesar 6,1 miliar misalnya. Nah jadi dalam konteks itu semua pihak yang diduga atau patut diduga mendapat manfaat dari kerugian tersebut itu harus ditarik semuanya dalam konteks aset recovery-nya. Baik, Pak saya akan baca informasi berikut ini. Kita tunda dulu dialog kita. Pemirsa, mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Amin Rais mengaku menerima uang 600 juta rupiah dari Yayasan Sutrisno Bachir yang ditransfer ke rekeningnya antara 15 Januari hingga 13 Agustus 2007. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK menyebutkan bahwa uang tersebut merupakan bagian dari keuntungan korupsi alat kesehatan yang melibatkan mantan Menkes Siti Fadila. Amin Rais menyebutkan uang tersebut merupakan bagian dari bantuan Sutrisno Bachir, sebab Sutrisno telah berjanji akan memberikan bantuan keuangan untuk tugas operasional sehingga tidak membebani pihak lain. Menurut Amin Rais, selama bersahabat sejak tahun 1988, dirinya kerap mendapatkan bantuan dari Sutrisno Bachir untuk kegiatan sosial maupun keagamaan. Amin menilai bahwa Sutrisno Bachir adalah tokoh yang sangat baik dan dermawan, sehingga bantuan dana operasional dari Sutrisno Bachir sebagai hal yang wajar. Terkait dengan berbagai tudingan kepada dirinya, Amin Rais akan menghadapinya dengan jujur, tegas, dan apa adanya. Sebenarnya yang dikirim ke rekening saya, ya, langsung saya follow up dengan menanyakan pada sekretaris saya tentang kebenarannya berdasarkan rekening bank yang saya miliki. Ya. Nah, karena hal itu terjadi sudah 10 tahun yang lalu, saya segera merefresh memori saya. Pada waktu itu, Sutrisno Bachir mengatakan akan memberikan bantuan keuangan untuk tugas operasional saya untuk semua kegiatan sehingga tidak membebani pihak lain. Jadi kalau saya pergi kemanapun, travel, kemudian taksi dan lain itu sudah saya sendiri yang bayar, tidak membebani orang lain. Nah, Mas Rais adalah tokoh yang sangat baik dan dermawan yang sering membantu banyak pihak. Bahkan, persahabatan saya dengan Sutrisno Bachir sudah terjalin lama sebelum PAN lahir pada 98. Seingat saya, sebagai entrepreneur sukses waktu itu, Mas Rais selalu memberi bantuan pada berbagai kegiatan saya, baik kegiatan sosial maupun keagamaan. Mas Rais adalah tokoh yang sangat baik dan dermawan, sering membantu banyak pihak. Bahkan siapa saja yang mendapat bantuan dari Mas Rais, saya tidak tahu. Ya. Tentu Mas Rais lebih tahu. Ya. Saya pernah menanyakan pada Sutrisno Bachir, mengapa Anda membantu berbagai kegiatan saya? Jawabnya, ya, saya quote ini, Mas Amin, saya disuruh ibunda saya untuk membantu Anda. Jadi ketika dia menawarkan bantuan tiap bulan buat kegiatan operasional saya anggap sebagai hal wajar. Nah, kalau kejadian 10 tahun lalu kini diungkap dengan bumbu-bumbu dramatisasi di media massa dan sosial, tentu akan saya hadapi dengan jujur, tegas, dan apa adanya. Di tahun 2007, saya sudah 3 tahun tidak lagi menjadi pejabat, waktu itu Ketua MPR. Namun rupanya bantuan Sutrisno Bachir untuk kegiatan operasional saya yang berlangsung selama 6 bulan pada tahun 2007 itu ini menjadi salah satu topik berita yang sangat menarik dan harus saya ikuti secara tegas dan berani.
perkara. Kita tahu sebelumnya dalam proses tuntutan sudah disebutkan sejumlah nama dan sejumlah peristiwa masih dalam rangkaian konstruksi kasus dengan terdakwa mantan Menteri Kesehatan di era sebelumnya. Nah, tentu saja pimpinan tidak dapat menemui yang bersangkutan ketika masih terkait secara langsung dengan perkara yang sedang ditangani oleh KPK. Namun jika ada informasi-informasi indikasi tindak pidana korupsi atau laporan terkait indikasi tindak pidana korupsi, silakan disampaikan pada KPK. Kita memiliki unit pengaduan masyarakat atau DUMAS dan nanti akan diterima di sana. Setelah diterima kita akan pelajari, kita akan telaah validitas dari informasi tersebut dan jika memang valid tentu kita akan teruskan lebih lanjut. Jadi prosedur dan mekanismenya sudah ada di bagian pengaduan masyarakat. Pemirsa, kami akan kembali lanjutkan dialog ini usai jeda pada warna berikut ini. Mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Amin Rais mengaku menerima uang 600 juta rupiah dari Yayasan Sutrisno Bachir yang ditransfer ke rekeningnya antara 15 Januari hingga 13 Agustus 2007. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK menyebutkan bahwa uang tersebut merupakan bagian dari keuntungan korupsi alat kesehatan yang melibatkan mantan Menkes Siti Fadilah. Lalu seperti apa perjalanan uang tersebut dan bagaimana pula tanggapan Amin Rais hingga KPK atas kasus tersebut? Guna membahasnya sudah ada Yasi Syarif di Grand Studio yang akan menjelaskannya kepada Anda. Yasi, silakan. Ya baik, terima kasih Kevin Egan. Benar sekali nama Amin Rais disebut dalam persidangan korupsi Alkes yang melibatkan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah. Berikut kita akan lihat gambaran aliran dana korupsi Alkes yang kabarnya menyeret nama Amin Rais. Kita lihat informasinya di sini. Yang pertama di sini informasi terkait dengan Kementerian Kesehatan mengadakan tender yang akhirnya dimenangkan oleh PT Indofarma Tbk yang ditunjuk langsung oleh Siti Fadilah, yakni Menteri Kesehatan saat itu. Selanjutnya membayar PT Mitra Medi 2 sebagai supplier atau sebagai pemasok. Kita lihat informasi selanjutnya. Di sini kita lihat di mana pada tanggal 2 Mei 2006 PT Mitra Medi 2 mengirimkan uang sejumlah 741,5 juta rupiah ke rekening Yurida Adlaini, Sekretaris Yayasan Sutrisno Bachir Foundation. Dan berikutnya lagi pemirsa, pada tanggal 31 November 2006, PT Mitra Medi 2 mengirimkan uang sejumlah 50 juta rupiah kepada rekening yang sama, yakni Yurida Adlaini selaku sekretaris dari Yayasan Sutrisno Bachir Foundation. Dan berikutnya kita lihat di sini informasi di mana Yuki Syahrun sebagai ketua Yayasan Sutrisno Bachir meminta Yurida Adlaini untuk memindah bukukan sebagian dana kepada Nuki dan Tia yang selaku anak Siti Fadilah Supari, yakni mantan Menteri Kesehatan. Selanjutnya, sebagian uang tersebut dikirimkan kepada Amin Rais melalui rekeningnya sebanyak 6 kali dengan besaran masing-masing 100 juta rupiah. Kita simak informasi tanggal berapa saja uang tersebut dikirimkan ke rekening Amin Rais, di mana ada tanggal 15 Januari 2007, selanjutnya 13 April 2007 yang masing-masing dikirimkan 100 juta rupiah ke rekening Amin Rais. Berikutnya 1 Mei 2007 dan 21 Mei 2007 secara berkala. Kita lihat lagi di tanggal berikutnya ada 13 Agustus dan juga 2 November yang masing-masing seluruhnya dikirimkan 100 juta rupiah. Dan di sini kita lihat informasi bahwa sebetulnya penerimaan dana dari PT Mitra Medi 2 kepada Yayasan SBF yang kemudian sebagiannya ditransfer ke rekening pengurus DPP PAN telah sesuai dengan arahan Siti Fadilah untuk membantu PAN. Dan pemirsa, kita lihat setelah namanya disebut dalam sidang korupsi Alkes yang melibatkan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah, Amin Rais pun mengakui pernah menerima uang tersebut dari Sutrisno Bachir yang kala itu disebut sebagai bantuan. Berikut kita lihat keterangan dari Amin Rais setelah namanya disebut dalam persidangan. Kita lihat di sini pemirsa, karena itu terjadi 10 tahun lalu, saya segera merefresh memori saya. Pada waktu itu Sutrisno Bachir mengatakan akan memberikan bantuan keuangan untuk tugas operasional saya untuk semua kegiatan sehingga tidak membebani pihak lain. Berikutnya Amin Rais juga mengatakan, saya pernah menanyakan kepada Sutrisno Bachir, mengapa Anda membantu berbagai kegiatan saya? Jawabannya adalah, saya disuruh ibunda saya membantu Anda. Jadi ketika dia menawarkan bantuan tiap bulan, buat kegiatan operasional saya anggap itu adalah sebagai hal yang wajar. Dan selanjutnya, Amin Rais juga menyebutkan,
Nah, kalau kejadian 10 tahun lalu kini diungkap dengan bumbu-bumbu dramatisasi di media sosial dan sosial, tentu akan saya hadapi dengan jujur, tegas, apa adanya. Dan pemirsa, sementara juru bicara KPK Febri Diansyah menyebutkan ini akan mempelajarinya dan nantinya akan disampaikan hasilnya secara berjenjang. Kita lihat berikut keterangan dari Febri Diansyah. Febri Diansyah menyatakan setelah pembacaan tuntutan kemarin, tentu kami perlu mendengar terlebih dahulu pembelaan dari terdakwa dan setelah itu ada agenda putusan. Kami akan simak dan pelajari dulu semua tentang fakta yang muncul di sidang tersebut. Berikutnya Febri Diansyah juga menyatakan kita akan menganalisis seluruh fakta yang muncul tersebut dan nanti penuntut umum yang tentunya juga akan menyampaikan hasilnya secara berjenjang di KPK. Demikian, Egan, informasi yang bisa saya sampaikan untuk Anda. Kita kembali ke Egan di studio. Baik, terima kasih atas informasinya Yasi Syarif. Dan pemirsa, saat ini kita telah bersama dengan anggota Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional, Sabri Saiban. Pak Sabri, selamat malam. Selamat malam, Berita Satu. Selamat berpuasa. Terima kasih Pak Sabri, selamat berbuka puasa untuk Pak Sabri. Pak Sabri, Ketua Majelis Kehormatan PAN Amin Rais dikatakan terlibat dalam korupsi alat kesehatan. Tanggapan PAN seperti apa? Saya tidak mau bicara soal partai, karena ya saya sudah tidak lagi di dalam eksekutif partai ya. Yang kedua, kalau berbicara mengenai Amin Rais, beliau sahabat saya yang telah bergaul dengan saya lebih kurang 30 tahun. Sepak terjangnya saya tahu betul, dan beliau adalah seorang yang sangat konsekuen dan konsisten dengan ucapan-ucapannya. Oleh karena itu, kalau saya ditanya bagaimana tanggapan saya, tentunya saya tidak akan masuk ke ruang yang ke arah politik. Demikian. Baik, Pak Sabri, tapi Amin Rais menyatakan bahwa aliran dana yang masuk ke dalam rekeningnya diakui ada 600 juta dan kemudian itu merupakan bantuan dari Yayasan Sutrisno Bachir yang merupakan juga anggota PAN pada waktu itu. Nah, ini kan berarti wajar kalau misalnya media massa kemudian mengkaitkan jangan-jangan PAN turut bermain dalam kasus ini, Pak Sabri. Ya, insya Allah sejauh yang saya tahu tidak ada hubungan langsung ya antara Menteri Kesehatan ya Siti Fadilah dengan Amin Rais. Saya tahu betul soal ada aliran dari Sutrisno Bachir ke Pak Amin, itu adalah sebuah pemberian dari seorang anak kepada orang tuanya. Karena Sutrisno Bachir pasti ya banyak mengetahui sepak terjang Amin Rais dalam kegiatannya sehari-hari, hingga apa yang diberikan itu menurut saya adalah wajar. Soal sumber dana yang dari mana datangnya, saya tidak tahu. Namun demikian, apa yang saya pernah baca dan dengar di media, ya, Bu Menteri sendiri pernah mengatakan saya tidak pernah ada hubungan dengan partai Amanat Nasional. Nah, oleh karena itu, ini testimoni saya, karena saya tahu betul siapa Amin Rais. Janganlah di dalam suasana bulan Ramadan ini kita melemparkan isu-isu yang negatif terhadap seseorang yang berakibat kepada gonjang-ganjing politikan nasional kita. Baik, Pak Sabri, sebelum Demikian. saya ke Lola di ICW, Pak Sabri, kalau misalnya memang ada begitu banyak orang yang katakanlah ingin membantu Amin Rais pada waktu itu, katakanlah untuk dana operasional, mungkin sepengetahuan Pak Sabri ada berapa banyak Pak pihak-pihak yang mungkin saja tidak hanya Yayasan Sutrisno Bachir, tapi kemudian mungkin yayasan-yayasan yang lain atau mungkin sesama kader partai. Apakah memang ini pola yang begitu jamak di dalam keadaan partai sendiri? Semoga kemudian transfer dengan jumlah yang begitu besar itu sudah sering terjadi, Pak Sabri. Tanggapannya bagaimana?
Begini ya, kalau soal transfer-mentransfer, saya tidak punya pengetahuan dan tidak mengetahui lah, kasarnya tidak mengetahui sepak terjang siapapun ya kepada Amin Rais. Tapi yang saya tahu, Amin Rais itu bukan seorang yang bisa ya digeser ke kanan atau ke kiri. Beliau itu adalah seorang reformis yang sama sekali tidak mau tahu apa yang akan menjadi persoalan orang lain. Tapi menyangkut kepentingan negara, dia pasti, ya kalau diminta untuk menjadi saksi, dia akan pasti mau bukaan. Baik. Nah oleh karena itu, saya beranggapan, ya kalau masalah ini juga mau diungkap, saya hakul yakin Amin Rais akan datangin siapapun untuk membuktikan apa yang telah terjadi pada diri dia dengan tuduhan-tuduhan yang ke arah negatif. Baik, saya ke Mbak Lola sekarang. Kalau kita cermati bahwa Amin Rais menyatakan bahwa ia tidak tahu asal dana itu, yang dia tahu itu datang dari Yayasan Sutrisno Bachir itu untuk dana operasionalnya. Sekarang kalau menurut Anda sekarang kewajiban dari Amin Rais itu seperti apa sekarang? Bagaimana ia membuktikan bahwa ia betul-betul tidak terlibat dalam hal tersebut? Karena kan kalau orang berbicara juga harus disertai dengan bukti apalagi kalau ini kasus hukum ya. Bagaimana Mbak Lola? Iya, sebetulnya kalau misalnya namanya baru diucapkan dalam persidangan gitu ya, meskipun memang ada dugaan bahwa ini ada kaitannya dengan tindak pidana, tapi kan forumnya sebetulnya masih ada di lain kesempatan. Artinya gini, proses hukum toh belum berjalan gitu. Kalau misalnya Pak Amin Rais merasa perlu mengklarifikasi berbagai hal, rasanya tadi kan juga sudah disampaikan dalam konferensi pers misalnya, itu silahkan saja gitu. Tapi rasanya kalau memang ingin pembuktian yang lebih valid gitu kan, itu rasanya lebih patut jika menunggu proses hukum yang berjalan gitu. Seandainya nanti ke depannya apakah Pak Amin dipanggil sebagai saksi gitu kan, itu kan sebetulnya juga adalah hak bagi yang bersangkutan untuk membuktikan sebaliknya gitu ya. Jadi dalam konteks itu rasanya kita sejauh ini harus menunggu aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK, dalam pengembangan perkara ini ke depannya, apakah kemudian yang bersangkutan perlu dipanggil gitu ya sebagai saksi, dan tergantung dengan sejauh apa kemudian perkara ini berkembang. Gitu. Perlu nggak tapi sekarang 600 juta rupiah itu dikembalikan? Karena kan tadi Mbak Lola bilang ini kalau misalnya memang terbukti itu merupakan aliran dana begitu ya sebagai bentuk gratifikasi begitu ya, ini harus dikembalikan tidak? Ya, kan Pak Amin Rais ini nggak tahu itu asal dananya dari mana, itu bagaimana? Ya rasanya pun kalau misalnya ada kerugian keuangan negara yang dikembalikan gitu ya, itu tidak menghapus pidananya gitu. Jadi dan itu diatur dalam Undang-Undang Tipikor, sehingga pun kalau misalnya ada pengembalian uang gitu ya, dan tapi kasusnya sudah berjalan dan kedepannya mungkin entah ada pembuktian atau tidak gitu ya, tapi pada intinya begini, kerugian keuangan negara ketika pun sudah dikembalikan itu tidak akan menghapus pidana gitu. Jadi kalau misalnya sekarang toh ini juga sudah berjalan bahkan 10 tahun gitu ya ke belakang, rasanya channel itu sudah tidak memungkinkan lagi untuk ada sekarang gitu. Beda ketika misalnya Pak Amin ketika menerima uang itu dalam kapasitasnya ketika itu sebagai misal ketua MPR, yang bersangkutan memang wajib untuk lapor dalam jangka waktu 30 hari gitu ya soal gratifikasinya. Sehingga itu masih bisa masuk skema itu. Tapi kalau misalnya sekarang rasanya sudah tidak ada lagi, dan kita harus tunggu proses atau jalur apa yang akan ditempuh oleh aparat penegak hukum berkaitan dengan informasi atau fakta persidangan yang berkaitan dengan Amin Rais ini. Baik, kita jeda dulu, kita akan lanjutkan dulu kita. Pak Sabri ditahan dulu, kita akan kembali ke Anda nanti usai jeda. Pemirsa, Prime Talk akan segera kembali.